Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 129 Ciuman Emosi yang Mendalam. Di bawah tatapan mata banyak orang, Chu Feng terus maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, ia tiba di depan Ding Zhou. Dengan perisai emas yang digenggam tangan kirinya dan pedang panjang emas yang dipegang tangan kanannya, ia menunjuk ke arah Ding Zhou lalu berkata, "Inilah akhirnya." Asteris suara mendesing asteris. Begitu dia selesai bicara, Chu Feng menyerang dengan kilatan. Petir di bawah kakinya melonjak dan dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Ding Zhou. "Jangan meremehkanku." Reaksi Ding Zhou sangat cepat. Dia memutar tubuhnya dan melancarkan pukulan. Dalam jarak yang hampir bisa mereka jangkau, tinju kekuatan origin langsung menuju Chu Feng. Chu Feng mendengus dingin dan menyingkirkan perisai emas di tangan kirinya. Kedua tangannya menggenggam erat pedang panjang emas itu sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke samping dan menghindari pukulan kekuatan origin. Chu Feng kemudian tiba di depan Ding Zhou. Dengan mengerahkan tenaganya, dia menusuk lurus. Dengan bunyi, puff, pedang panjang emas itu menusuk dada Ding Zhou. Hah! Pedang panjang itu menembus dada Ding Zhou dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Dia tidak hanya menghentikan serangan dari tangannya, dia juga membuka mulutnya dan darah menyembur keluar. Ah, gelombang. Tiba-tiba, dia melolong ke langit seolah-olah melepaskan semua kepahitan di kepalanya. Setelah meraung cukup lama, dia jatuh ke tanah dengan suara puff dan tergeletak di panggung tanpa tenaga. Kedua matanya tumpul seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun. Dapat dilihat bahwa tinju pembunuh 7 melukai yang luar biasa membebani dirinya dan dia telah mencapai batasnya. Melihat kembali ke arah Chu Feng, meskipun wajahnya pucat pasi dengan tetesan keringat yang sebesar kacang, pakaiannya basah oleh keringat, napasnya tersengal-sengal dan jelas terlihat lelah, dia masih berdiri. Tidak ada yang sama seperti saat dia berdiri di panggung yang tampak sunyi setelah pertempuran besar. Menang. Chu Feng menang. Pada akhirnya, Chu Feng menang dalam konfrontasi antara dua orang jenius di puncak kejayaan mereka. Seorang murid dari sekolah kelas 2 berhasil mengalahkan murid inti dari sekolah kelas 1, murid tingkat jenius dari sekolah Lingyun, dan berhasil menjadi juara dalam pertemuan keunggulan baru. Asteris tepuk tangan gelombang asteris. Pada saat itu, suara tepuk tangan seperti guntur bergema di mana-mana. Mereka bersorak untuk Chu Feng karena setelah pemuda yang berada di level 8 Spirit Realm berhasil mengalahkan seseorang yang berada di level 2 Origin Realm, mereka tidak dapat mengendalikan emosi gembira di dalam hati mereka dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak untuk pemuda itu. "Chu Feng, kamu yang terbaik." Di samping gemuruh sorak kegirangan, sesosok tubuh rupawan tiba-tiba melompat ke atas panggung dan memeluk Chu Feng. Melihat pemandangan itu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, karena orang itu tidak lain adalah putri kedua Su Hen, penguasa kota burung Vermilion, Su Mei. Apa ini? Bukankah dia wanita ketiga dari keluarga Su Mei? Bukankah dia tunangan Sang Guan Ya? Kenapa dia begitu dekat dengan Chu Feng seperti ini? Apa hubungan mereka berdua? Kerumunan orang tak henti-hentinya menebak. Bagaimanapun, orang-orang dari kota burung merah tahu bahwa Su Mei adalah tunangan Sang Guan Ya. Pernikahan mereka sudah ditentukan saat Su Mei lahir. Namun, pada saat itu, apa arti tindakan Su Mei? Dia memeluk Chu Feng di depan begitu banyak orang. Bukankah itu menamparkan wajah keluarga Sang Guan, menamparkan wajah Sang Guan Ya? Sialan! Sang Guan Ya yang berdiri di luar alun-alun mengepalkan tangannya erat-erat. Kilatan dingin terpancar dari matanya karena tindakan Su Mei tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dengan pria lain, bukan dirinya, dan itu membuatnya kehilangan muka. Ruer, ini, bahkan Su Hen pun mengubah ekspresinya dan dia menyadari bahwa situasinya salah. "Ayah, bagaimanapun juga, ayah sudah berjanji kepadaku bahwa selama Chu Feng menang melawan Ding Zhou, ayah akan membatalkan pernikahan antara Mei kecil dan Sang Guan yaitu. Karena pernikahan ini akan dibatalkan cepat atau lambat, mengapa ayah perlu khawatir tentang pandangan orang lain? Kau seharusnya bisa melihat bahwa Chu Feng jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan Sang Guan Ya, kan? Bukankah lebih baik memberikan Mei kecil kepada Chu Feng?" Su Rou tersenyum menawan seolah-olah dia sudah meramalkan akhir cerita itu. "Masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Su Hen tidak tahu harus berbuat apa dan dia jelas berada dalam posisi yang sulit." Namun, tepat pada saat itu, Su Mei melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan orang banyak. Dia menjulurkan bibir merah lembutnya dan mencium wajah Chu Feng. Chu Feng pun tidak menghindarinya dan itu menjadi pemandangan yang membuat semua orang tercengang. Nyonya ketiga dari keluarga Su, tunangan keluarga Sang Guan Ya, mencium Chu Feng di depan semua orang. "Sialan! Aku akan membunuh Chu Feng itu." Sang Guan Ya tidak bisa menerimanya. Api amarah menyerang hatinya dan saat dia berbicara, dia bersiap untuk menyerang.
Bam namun, pada saat itu, telapak tangan yang kering namun kuat menepuk bahu Sangguan Ya. Gelombang kekuatan mendalam yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya dan dalam sekejap, semua fluktuasi kekuatan asal ditekan kembali. Kakek. Sambil menoleh dan melihat ke belakang, Sangguan Ya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung karena pada saat itu, berdiri di belakangnya adalah seorang lelaki tua bermata satu yang buta. Lelaki tua itu juga memiliki rambut dan janggut putih dan orang itu adalah kepala keluarga Sangguan saat ini, Sangguan Yue. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menyerangnya di depan Su Hen. Jangan lupa bahwa Su Hen adalah penguasa kota burung Vermilion ini. Suara Sangguan Yue sangat tenang. Tapi, Sangguan Ya menatap Chu Feng dan menggertakkan giginya karena marah. Waktunya belum tepat. Keluarga Sangguanku belum bisa bersikap bermusuhan terhadap keluarga Su. Sangguan Yue berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, apakah kita akan meninggalkannya dan tidak melakukan apapun? Sangguan Ya marah. Tidak. Sangguan Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kejam, orang ini harus disingkirkan. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan kemenangan dan hanya ketika Su Mei menciumnya dengan penuh emosi, dia tiba-tiba menenangkan dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pinggang kecil Su Mei yang lembut dan berkata sambil tertawa. Apakah kamu terpesona oleh keberanianku yang luar biasa dan ingin menyerahkan dirimu kepadaku? Aku, yang ingin memberikan dirinya padamu. Bajingan. Dia melakukan semua itu karena emosinya yang meluap-luap, jadi itulah mengapa dia bertindak terlalu jauh. Pada saat itu, pinggangnya dipegang oleh Chu Feng, wajah kecil Su Mei memerah dan dia dengan malu mendorong Chu Feng menjauh. Wah gelombang. Namun, pada saat itu, Ding Chou yang sedang berbaring di dekatnya mulai merintih kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang dan auranya menjadi sangat lemah. Pada akhirnya, kulitnya yang putih pucat menjadi pucat dan kedua matanya terbalik. Busa putih keluar dari mulutnya dan seolah-olah dia akan mati. Sialan. Ini hanya pertarungan biasa, tapi kau berani membunuh Ding Chou. Melihat situasinya tidak benar, penguasa kota Wind Cloud City bergegas maju, menunjuk Chu Feng dan menegurnya dengan marah. Sebelumnya, serangan Ding Chou bahkan lebih kejam daripada Chu Feng. Jika bukan karena kekuatan Chu Feng yang melebihi orang lain, dia pasti sudah mati karena ledakan gila Ding Chou. Sekarang kau menyalahkannya karena membunuh. Jika dia benar-benar punya niat membunuh, Ding Chou pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia berbaring di sini sambil terengah-engah? Su Mei yang berdiri di samping Chu Feng dengan kesal membantah. Petik 2 petik 2. Penguasa kota awan angin terdiam saat menghadapi teguran Su Mei. Dia jelas sangat malu. Dia bisa saja menunjuk dan menyalahkan Chu Feng dan bahkan menyerangnya, namun, saat menghadapi wanita ketiga dari keluarga Su, dia bahkan tidak berani mengatakan apapun.